Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a wa ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Baitus Salam, yang kami hormati Bapak Imam Masjid Baitus Salam, para alim ulama, tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersolawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan keistiqomahan oleh Allah sehingga dapat kita berjumpa kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran. Malam hari ini kita akan mengkaji surah At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun. Ini satu surah yang sangat banyak sekali isi kandungannya. Berisi tentang keutamaan, berisi tentang sejarah, bahkan berisi tentang kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji ini surah At-Tin, Allah turunkan di kota Mekah. Berarti masih di fase awal. Fase Rasulullah di Mekah selama 13 tahun. Salah satunya turun surah At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Jadi dalam ayat ini Allah memulai firman-Nya dengan 4 kali bersumpah. Sebagaimana kita bersumpah, ada kalimat sumpah, ada isi sumpah. Contoh, misalnya ada warga yang dicurigai mengambil kota infak Masjid Baitus Salam. Kemudian dia disidang. Karena dia tidak merasa mengambil, dia sampai bersumpah, demi Allah, saya tidak mengambil kota infak. Maka ada 2 kalimat itu. Kalimat demi Allah itu sumpahnya. Aku tidak mengambil kota infak itu isi sumpahnya. Jadi dia mengatakan demi Allah, nah ini sumpah. Aku tidak mengambil kota infak. Nah ini isi sumpahnya. Sama di dalam surah At-Tin. Bedanya dalam awal surah At-Tin ini Allah 4 kali bersumpah. Di ayat yang pertama
Allah bersumpah wattini, demi buah tin, wazaitun, dan demi buah zaitun. Jadi pertama Allah bersumpah atas nama tin, dan yang kedua Allah bersumpah atas nama zaitun. Ini maksudnya apa? Ulama berbeda pendapat tentang menafsirkan wattini wazaitun. Tapi dari sekian banyak pendapat itu, kita sampaikan yang paling masyhur, yang paling banyak dikemukakan oleh para ulama. Wattini wazaitun, Allah tidak mungkin bersumpah atas nama sesuatu yang tidak ada keutamaannya, tidak ada kelebihannya. Kalau disebut buah, Allah tidak mungkin bersumpah atas nama buah yang tidak ada khasiatnya, tidak mungkin. Maka dari sekian banyak buah yang Allah sebut di dalam Al-Quran, salah satunya dalam surah ini. Yang pertama buah tin, yang kedua buah zaitun. Cuma sayangnya kita orang Indonesia kurang terbiasa mengkonsumsi buah tin. Ada yang pernah makan? Hah? Belum ya? Kami ada kawan di Piayu. Jadi di depan rumahnya itu banyak pot-pot besar. Salah satu di potnya itu nanam buah tin. Dan tumbuh buah tin. Buah tin itu seperti apa ya? Kurang lebih seperti buah tomat. Jadi kalau dipotong, itu di dalam itu ada biji-biji kecil. Persis seperti buah tomat. Cuma teksturnya beda. Dia agak, kalau tomat kan sangat berair. Dia sedikit mengandung air. Rasanya manis luar biasa. Banyak fadilah dan manfaatnya. Itu sebenarnya banyak kita konsumsi, terutama kita hari ini yang sedikit menggunakan aktivitas fisik. Kemarin kami sempat ngobrol, kenapa sih orang-orang tua kita dahulu dia makan gorengan, dia merokok, tapi sehat-sehat, usianya panjang-panjang, bahkan 70, 80 itu masih ke sawah. Kenapa? Karena imbang antara yang masuk ke badan dan yang keluar melalui keringat, itu seimbang. Ke sawah jalan kaki, bahkan bajak sawah itu tidak menggunakan enggak pakai alas kaki, sehingga itu terapi semua. Sementara kita hari ini makan tak dijaga, rokok pun disedot, olahraga tak ada. Itulah mengapa ada dibungkus rokok. Rokok membunuhmu. Apalagi orang Indonesia kurang takut dengan ancaman-ancaman begitu, enggak takut. Misalnya rokok menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, janin, dan seterusnya, itu enggak takut. Lebih takut kalau dibungkus rokok itu ditulis operasi jantung 100 juta. Tentukan nominalnya itu tulis gangguan kehamilan 250 juta. Paru-paru bocor 170 juta. Di situ baru takut dia. Tapi kalau hanya dilihatin gambar penyakit, dia nggak takut. Orang merokok itu lebih cerdas. Disebutnya, nanti merokok membunuhmu. Yang tak merokok pun mati. Maka lebih baik mati tapi udah pernah rasa rokok daripada mati belum pernah rasa rokok. Ada aja jawabannya. Nah, kembali ke dalam pembahasan kita. Maka salah satunya jamaah, banyak mengkonsumsi buah yang Allah cantumkan di dalam Al-Quran. Misalnya buah tin, zaitun. Kalau zaitun itu biasanya kita orang Indonesia nggak konsumsi buahnya, tapi diekstrak menjadi minyak. Minyak zaitun itu bagus sekali. Termasuk minyak yang tidak mengandung kolesterol seperti minyak kelapa sawit. Kalau minyak kelapa sawit itu kolesterolnya luar biasa. Nanti dia nyumbat di dinding-dinding usus-usus kita ini.
barulah nanti ada stroke, barulah nanti ada penyakit-penyakit yang luar biasa itu. Maka banyak konsumsi. Kalau ada buah di dalam Al-Quran disebut, pasti karena banyak fadilahnya. Kecuali satu buah. Buah khuldi. Karena nggak bisa itu, nggak ada hari ini. Kita pun juga nggak tahu apa itu buah khuldi. Sudah, ini ayat pertama. Ayat kedua, wa turi sinin, dan demi bukit Sinai. Bukit Sinai itu kalau kita googling hari ini, jadi dia ada bukit, gunung kecil, tidak terlalu yang tinggi sekali. Dia ada gunung, cuma sayangnya hari ini gunung ini berada di dua negara. Separuh kaki gunung Sinai itu berada di daerah negara Mesir, separuhnya lagi di Israel. Sebenarnya dulu ini masuk Palestina. Karena dicaplok wilayahnya, jadi sekarang dikuasai oleh Israel. Jadi terbagi dua tuh. Kaki gunung separuhnya di Mesir, kaki gunung separuhnya di Israel. Nah, ayat kedua, kenapa lagi-lagi Allah bersumpah atas nama Gunung Sinai? Apakah ada keutamaannya? Apakah ada sejarah di balik penggunaan Gunung Sinai sebagai sumpah? Tentu ada. Gunung Sinai itu, jamaah, adalah tempat di mana Nabi Musa berkhalwat, bersemedi, sebelum pada akhirnya mendapatkan kitab Taurat. Kalau Nabi Muhammad kan bersemedi di Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu Al-Quran. Kalau Nabi Musa di Bukit Sinai dan ke 40 malam di sana. 40 malam beribadah kepada Allah dan kemudian mendapatkan kitab Taurat. Tapi bukan hanya itu. Selama Nabi Musa berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala bersemedi di 40 malam di Bukit Tursina, Bani Israel ini umatnya Nabi Musa. Bani Israel itu ternyata selama ditinggal 40 hari sama Nabi Musa, ternyata sebagian di antara mereka itu menyekutukan Allah dengan cara mereka membuat patung berbentuk anak sapi. Patung itu terbuat dari emas. Patung itu terbuat dari emas. Apakah orang Bani Israel itu kaya? Tidak. Emas yang mereka dapat itu dulu adalah emas yang mereka curi saat menjadi pembantu di istananya Firaun. Itulah mengapa timbul peribahasa sampai hari ini apa? Uang setan dimakan, apa sih bahasanya? Uang setan dimakan gundurwo, apalah istilahnya. Kalau cara mendapatkannya haram, pasti larinya kepada yang haram. Karena emasnya ini hasil nyuri waktu jadi pembantu di singgasananya Firaun, sehingga larinya pun untuk hal-hal yang haram. Ternyata dikumpulkan satu bongkahan emas ini jadilah berbentuk apa? Patung anak sapi. Mereka seperti itu. Ketika Nabi Musa turun dari Bukit Sinai itu, Nabi Musa marah luar biasa. Nabi Musa kan tegar. Nabi Musa itu nabi yang paling ditakuti oleh umatnya. Karena Nabi Musa itu kuat. Nabi Musa itu pernah di dalam Al-Quran mendorong orang, mati orang itu. Didorong. Bukan ditonjok, bukan dipukul. Didorong. Mati orang itu. Ketika Nabi Musa turun melihat sebagian umatnya menyembah patung anak sapi, marah Nabi Musa. Langsung itu, takut semuanya. Kata Nabi Musa, buang itu patungnya itu. Ternyata mereka tidak buang. Mereka sembunyikan di tepi-tepian Bukit Tursina itu. Di tepi-tepi bukit itu dia sembunyikan di situ. Karena mereka berpikir ini kalau dibuang, ini emas ini. Ini sayang ini. Dan ternyata hari ini patung itu masih ada. Tapi tidak lagi emas. Berubah menjadi batu.
Bentuknya sama, persis. Di Bukit Sinai itu, di Gunung Sinai itu. Ulama menyebut itu sebagai bentuk hukuman dari Allah karena mereka menyekutukan Allah dengan membuat patung anak sapi terbuat dari emas, dan Allah tunjukkan ke mereka emas yang mereka muliakan itu, emas yang mereka anggap perhiasan itu, patung anak sapi yang mereka jadikan Tuhan itu, kata Allah, itu tidak bernilai, tak jauh nilainya seperti batu, nggak ada harga. Hari ini ada. Jadi patung itu ada. Ulama menyebut itu dulu yang disembah oleh Bani Israel. Sehingga dalam ayat ini Allah bersumpah di dalam ayat yang kedua, wa turi sinin, supaya kita tahu bahwa setiap orang yang menyekutukan Allah, Allah akan hinakan dia, berikut Allah akan hinakan Tuhan yang akan dia sembah. Makanya nantikan di hari kiamat, orang-orang yang menyembah selain Allah itu, justru mereka yang akan bersaksi bahwa mereka bukanlah Tuhan yang sesungguhnya. Termasuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sudah, kita lanjut ketiga. Masih sumpah nih. Wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Ulama sepakat negeri yang aman yang dimaksud itu adalah Mekah. Karena sejak zaman Nabi Ibrahim, Mekah itu dapat doa dari Nabi Ibrahim. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Warzuq ahlahu minas samarat, dan berikanlah rizki kepada para penduduknya berupa buah-buahan. Makanya hari ini kalau kita ke Mekah, Masya Allah, ini panitia ini agak susah ditebak. Kadang dikasih kopi, kadang dikasih air mineral, kadang dikasih minum berasa sampai 2. Bahkan kadang nggak ada sama sekali. Ini yang susah ditebak nih. Sekalinya ada langsung 2. Masya Allah. Kenapa? Oh iya, boleh. Karena kayaknya tadi akan ada acara kayaknya lepas isya ya. Di Fasum itu misalnya. Oh udah. Masya Allah. Baik, maaf tadi iklan lewat sebentar. Sekarang kita lanjut. Sejak zaman Nabi Ibrahim, Mekah itu sudah dapat doa dari Nabi Ibrahim menjadi negeri yang aman. Apa maksudnya negeri yang aman? Pertanyaannya adalah, apakah kita tidak pernah mendengar cerita bahwa di Mekah itu nggak ada kriminal? Ada kriminal atau enggak? Di Mekah misalnya. Ada. Padahal Allah bersumpah dalam ayat ini, wa hadzal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini, kata Allah. Tapi nyatanya hari ini enggak juga. Ada orang yang jahat macam-macam. Ada calo Hajar Aswad namanya. Kan untuk mencium Hajar Aswad itu kan berebut orang-orang. Ini orang tinggi besar, 2 orang nawarin ke kita. Hajar Aswad. Nanti kita di apa namanya, kayak dijaga gitu. Dijaga kita sampai ke Hajar Aswad, nanti diminta 100 real. Kan itu namanya malak. Pemalak kan itu. Loh, katanya negeri Mekah negeri yang aman. Apakah di sana nggak ada copet? Ada. Ada jamaah ke masjid, bawa sabuk yang ada dompetnya itu, ada duit di situ 7 juta. Bawa sholat, bawa tawaf, bawa sa'i, hilang. Semuanya hilang. Robek itunya, apa namanya? Kantongnya itu, dompetnya itu, bagian bawahnya itu robek. Hilang semua duitnya. Terus di mana letak aman di Mekah? Jangankan tentang kejahatan yang seperti itu. Tentang kejahatan yang lain, aduh Masya Allah. Luar biasa. Di mana letak amannya? Copet ada, penipu ada, yang zalim ada, yang curang bohong, semuanya ada. Di mana letak amannya?
Negeri Mekah itu dijamin oleh Allah menjadi negeri yang aman, bukan karena tidak ada kejahatan, tapi siapapun yang melakukan kejahatan saat itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kejahatannya. Ini bedanya Mekah sama kita di Batam. Kalau kita hari ini berbuat buruk di Batam, misalnya zalim sama tetangga, kapan dibalas sama Allah? Nggak tahu, bisa besok, bisa minggu depan, bisa tahun depan, bisa berapa tahun yang akan datang. Bisa juga nggak dibalas di dunia, tapi dibalas di akhirat. Tapi kalau di Mekah, jangan coba-coba. Saat itu kita melakukan keburukan, saat itu Allah balas keburukannya. Saat itu juga. Jangankan keburukan di lisan kita. Jangankan keburukan dengan mata kita. Jangankan keburukan dengan tangan atau kaki kita. Hati kita saja suudzon kepada orang, saat itu dibalas. Saya ada kejadian yang mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita sebagai bukti bahwa Mekah itu negeri yang aman. Jadi suatu ketika saya umroh, berangkat dari Batam. Adik saya umroh tapi berangkat dari travel lain di Surabaya. Ketemulah kami di Mekah. Jadi saya baru sampai Mekah, adik saya sudah mau pulang dari Mekah, udah mau balik ke Indonesia. Jadi kita ketemu cuma di satu hari itu saja. Dia tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf terakhir sebelum meninggalkan kota suci Mekah. Setelah tawaf, saya traktir dia. Kamu mau makan apa? Saya traktir. Terus dia tunjuklah restoran paling mahal. Mau makan ini? Saya traktir. Dah, makan. Sudah dari restoran itu kami jalan kaki menuju ke hotel adik saya ini. Sebelum kita ke Masjidil Haram untuk tawaf tadi, semua barang-barang dia udah di packing karena mau pulang kan? Udah mau balik ke Indonesia. Jadi udah di packing, ditaruh di lobi hotel. Kopernya, tasnya, semuanya ditaruh di lobi hotel. Perjalanan menuju ke hotel, kan kita saudara kandung. Jadi kadang-kadang bahasanya itu nggak dijaga. Karena udah saudara kandung dekat. Saya tanya ke dia, menurut kamu beribadah itu lebih enak di Mekah apa di Madinah? Dia jawab, lebih enak di Madinah. Semua orang yang pernah saya tanya, pasti jawabannya sama. Lebih enak ibadah di Madinah. Mungkin karena di Madinah nggak terlalu desak-desakan seperti Mekah. Dia jawab, enakan di Madinah. Terus saya tanya lagi, kenapa lebih enak di Madinah? Barulah dia ucap, orang Mekah itu sembarangan. Kita duduk udah rapi, dia lewat nggak ada permisi, nggak ada apa, main terabas aja, main senggol aja, main geser aja. Terus dia ngomong, kata-katanya saya masih ingat. Orang Mekah itu los, tahu los ya? Jadi los itu apa ya? Itu bahasa Jawa sebenarnya. Los itu apa? Apa ya, sembarangan lah, hajar aja pokoknya, apapun yang terjadi hajar aja, itu namanya los, nggak ada kontrol. Jadi orang Mekah itu los. Terus hati saya itu ini apa, ngomong, loh, oh dia ngomong kayak gitu ya, tapi nggak saya tegur, namanya juga saudara kan. Begitu sampai di hotel, seluruh barang dia di lobi los, hilang. Padahal hotel dia itu hotel mewah, lebih mewah daripada hotel yang saya tinggal. CCTV di mana-mana, ditanya ke pegawai, ditanya ke security, di CCTV itu nggak ada. Siapa yang ngambil itu nggak ada, tapi hilang semuanya. Ada beberapa tas, ada satu koper, bahkan ada titipan jamaah untuk dibawa ke Indonesia, hilang. Gara-gara ngucapin orang Mekah itu los, barangnya los beneran. Itu yang dimaksud wahadzal baladil amin. Negeri Mekah itu bukan tidak ada kejahatan, tapi siapapun yang berlaku kejahatan, berbuat kejahatan, mata, mulut, tangan, kaki, bahkan hati, saat itu juga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini baru sumpah. Isi sumpahnya di ayat keempat. Apa isi sumpahnya?
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh benar-benar kami ciptakan manusia, kata Allah, fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Nah, ayat ini kadang disalahpahami jamaah. Disalahpahami, kadang-kadang ayat ini digunakan untuk mengklaim diri kita sebagai manusia itu lebih baik daripada makhluk Allah yang lain. Kita lebih baik daripada hewan. Kita lebih sempurna daripada malaikat. Kita lebih sempurna. Bukan begitu. Kalau hanya sekedar sempurna bentuknya, sempurna fisiknya, semua ciptaan Allah itu sempurna. Tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang ada cacatnya. Tidak ada. Semuanya sempurna. Allah menciptakan manusia, sempurna. Allah ciptakan malaikat, sempurna. Allah ciptakan jin, syaitan, sempurna. Allah ciptakan hewan, sempurna. Jangankan manusia, hewan. Hewan yang kita anggap remeh, nyamuk. Nyamuk itu salah satu hewan paling kecil yang disebut di dalam Quran. Nyamuk. Nyamuk itu kalau kita googling, satu malam kita belum tentu selesai membaca tentang kedahsyatan nyamuk. Nyamuk itu mulutnya kan panjang. Mulutnya itu ada dua. Satu itu seperti pisau yang gunanya nanti mencari lubang di pori-pori kita. Satu lagi itu apa? Seperti sedotan yang nanti ketika sudah dilobangin, baru dimasukin mulut satunya lagi. Yang gunanya sebagai sedotan untuk menghisap darah kita. Itu nyamuk. Nyamuk itu adalah hewan yang dia bisa tahu kualitas darah kita. Benar, benar. Salah satu orang yang dengan penyakit berat itu tidak akan dihisap darahnya oleh nyamuk. Ini baru ngomongin nyamuk. Belum ngomongin lalat. Lalat lebih aneh lagi. Kata Rasulullah, kalau kita punya makanan, minuman, misalnya minuman, itu masuk lalat. Kata Rasulullah, jangan langsung dibuang. Kata Rasulullah, celupin. Menurut kita kan jorok. Jorok banget. Orang lalat masuk ke minuman kok dicelupin, langsung aja buang. Tapi kata Rasulullah enggak, celupin. Jadi dorong ke dalam sampai dia tenggelam, baru dibuang. Ternyata peneliti menyebut lalat itu punya dua sayap. Salah satu sayapnya itu mengandung racun, sayap yang sebelah sisinya lagi mengandung penawarnya. Itu baru ngomongin lalat. Belum ngomongin semut. Semut itu hewan yang gak pernah nyasar. Kemanapun dia pergi, dia balik ke sarangnya, dia gak nyasar. Padahal dia gak punya GPS. Padahal dia gak bisa download Google Map. Tapi dia hewan yang gak akan pernah bisa nyasar. Sarangnya di sini, dia cari makan di sana. Mungkin dia perlu berjam-jam untuk sampai ke sini, tapi dia gak akan nyasar. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ini bukan berarti merujuk bahwa yang sempurna hanya manusia. Bukan. Bukan yang sempurna fisiknya manusia, yang sempurna akalnya manusia. Bukan. Yang dimaksud taqwim di sini adalah sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia itu dengan tugas yang paling sempurna. Jadi yang dimaksud sempurna ini bukan fisiknya, bukan tampilannya, bukan casingnya, tapi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Tugasnya untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tidak diciptakan oleh Allah kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat kita sempurna. Jadi yang membuat kita sempurna itu bukan tampilan fisik. Yang membuat kita sempurna itu bukan mahalnya baju dan pakaian yang kita kenakan. Yang membuat kita sempurna sejauh mana kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut.
Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan manusia itu ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa yang dimaksud? Kami kembalikan. Ada ulama yang mentafsirkan begini. Maksud ayat ini nanti Allah akan kembalikan manusia ke tempat yang rendah, yaitu neraka. Dan saya sendiri kurang sepakat dengan penafsiran ini. Kenapa? Karena kalau disebut kemudian kami kembalikan. Kembali itu digunakan untuk sesuatu keadaan yang kita pernah berada di fase itu. Misalnya, saya sebelumnya pernah ke Masjid Baitus Salam. Terus saya datang kedua kalinya. Terus saya bilang ke jamaah, Alhamdulillah saya bisa datang kembali ke Masjid Baitus Salam. Ungkapan saya benar atau tidak? Benar ya. Tapi kalau saya nggak pernah ke Masjid Baitus Salam, terus datang pertama kali saya bilang, Alhamdulillah, akhirnya saya bisa berjumpa kembali dengan jamaah Masjid Baitus Salam. Ungkapan saya benar atau salah? Salah, karena kembali itu sesuatu yang menunjukkan dulunya pernah kita sampai. Dulunya pernah kita berada di posisi itu. Nah, maka penafsiran ulama yang paling tepat adalah maksud ayat ini proses kehidupan manusia. Jadi manusia itu siklus hidupnya cuma ada 3 jamaah di dalam Al-Quran itu. Wallahu khalaqakum min dha'fin. Allah ciptakan kita, awal mula kita lahir itu dalam keadaan lemah. Pipis di celana, buang kotoran di celana, mandi dimandiin, lapar disuapin, itu kita manusia. Pertama lahir itu dalam keadaan lemah. Fase yang kedua, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Setelah kita lemah, pertama lahir, berangsur-angsur menjadi kuat, udah mulai bisa mandiri. Pipis di toilet nggak sembarang, buang kotoran, makan bisa sendiri, kerja sudah bisa mandiri, segala macam. Ini kuat. Baru kita masuk ke level terakhir. Level terakhir itu kembali ke dalam keadaan yang dulu pernah dia alami. Apa itu? Summa ja'ala min ba'di quwwatan dha'fan wa syaibah. Fase manusia yang terakhir adalah dari lemah, kuat, lemah lagi. Tapi jangan khawatir. Allah sebut nih ayat yang luar biasa. Mudah-mudahan nih memotivasi kita. Kita lanjut ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Manusia itu rugi karena siklus dia hidup cuma 3. Pertama lahir lemah, tumbuh dia jadi kuat, tidak akan kuat selamanya. Dia akan kembali menjadi lemah, akan ngompol lagi di kasur, akan nggak lagi bisa dengar, susah diajak ngobrol, nangis segala macam, lupa disuapin, semuanya lumpuh di kasur. Sebagaimana dulu waktu kecil. Jangan sedih. Semuanya tidak akan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Semuanya akan menyesal ketika sudah berada di fase terakhir, ketika fisiknya sudah lemah, semuanya akan menyesal. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka adalah pahala yang tidak terputus. Apa ini maksudnya? Dari lemah, kuat, lemah. Bagi mereka yang beriman dan beramal saleh, maka mereka mendapatkan pahala yang tak terputus. Apa maksud? Nah, kata para ulama begini. Kalau saat masih muda, saat fisik masih kuat, dan kita istiqomah melakukan ibadah, apapun ibadahnya. Misal rajin ke masjid, saat sehat rajin ke masjid, rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin bangun malam, segala macam rajin. Ketika siklus hidupnya berada di fase terakhir, dia udah mulai lemah, ke masjid udah nggak bisa lagi. Karena udah sakit, punggungnya, kram apa segala macam, udah nggak bisa lagi. Dia sholat lagi di rumah.
bahkan nggak bisa duduk lagi sholatnya, harus dia berbaring, maka kata Allah, pahala sholat berjamaahnya tetap terus mengalir. Dia terbiasa baca Quran, satu hari satu juz misalnya. Karena sudah tua, pandangan sudah kabur, sementara dia nggak hafal, susah dia baca satu juz satu hari. Cuma satu halaman misalnya, maka pahala satu juz dicatat. Terbiasa dia sedekah, meskipun nggak banyak, tapi terbiasa dia istiqomah. Suatu hari siklus hidupnya berada di fase terakhir, udah sakit dia, habis duitnya untuk berobat, sehingga susah bagi dia bersedekah, Allah tetap akan catat pahala sedekahnya. Rajin dia ke majelis ilmu, suatu hari dia sakit, gak bisa datang ke majelis. Suatu hari dia kerja, gak bisa hadir. Suatu hari dia pulang kampung, gak bisa hadir. Maka falahum ajrun ghairu mamnun. Pahala majelis ilmu tetap tidak akan terputus untuknya. Maka kata Sayyid Muhammad, selagi kita mampu, lakukanlah banyak kebaikan, sebab saat kita sudah tua nanti, kita hanya mau tapi belum tentu mampu. Maka selagi sehat ini, maksimalkan semuanya. Ke masjid, maksimalkan. Baca Quran, maksimalkan. Hadir majelis, maksimalkan. Sedekah, maksimalkan. Supaya nanti kalau tua, tetap transferan pahala itu nggak putus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksud falahum ajrun ghairu mamnun. Dua ayat terakhir, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang membuat mereka mendustakanmu wahai Muhammad? Kok bisa mereka masih tidak percaya kepadamu, masih ingkar kepadamu? Padahal telah dijelaskan tentang adanya hari pembalasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah hakim yang paling adil? Kenapa Allah disebut hakim yang paling adil? Karena nanti tidak ada sedikit pun kebaikan kita yang luput dari balasan Allah. Dan tidak ada kejelekan sekecil apapun yang kita lakukan, melainkan nanti juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gak ada bisa disembunyikan. Kalau hari ini bisa disembunyikan, kalau hakimnya di akhirat, itu seadil-adilnya hakim. Kalau hakim di dunia, apalagi hakimnya ini paman, waduh, ini maksudnya paman ini ya, paman Sam maksudnya. Apalagi Pak, wah susah. Di zaman sekarang ini yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang sudah disahkan pun masih diam-diam mau dirubah. Coba. Kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Quran ini, yang sudah baca Quran ini, coba bisa senyum. Tengoklah nanti di hari kiamat. Habis dibuat nanti sama Allah. Habis nanti dibuka semua kartu dan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini boleh mereka main-main. Bisa nanti tiba-tiba rapat jam 12 malam. Bisa nanti mereka merubah aturan sesuka mereka. Bisa nanti mereka membodohi kita. Bisa mereka nanti mengelabui kita. Tapi ingat, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Ini pengadilan belum selesai. Ini masih sandiwara. Nanti sebenar-benarnya keadilan adalah ketika yang memimpin pengadilan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jamaah? Sesuai dengan surah At-Tin boleh, atau di luar tema itu. Asal jangan tanya undang-undang ya. Udah capek saya jawabnya. Iya, hari-hari jamaah tanya itu. Bagaimana menurut Ustadz? Bagaimana menurut Ustadz? Nanti awak pula diciduk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan titipan ini Pak Ustadz. Saya bikin cerita aja Pak Ustadz, biar ini. Ada dua orang ibu-ibu belanja di suatu toko gitu.
Nah, setelah belanja, terus ibu satu ini salah ngambil barang, ketukar lah barang orang dua ini kan. Udah masing-masing pulang, ibu ini baru sadar kalau barangnya tertukar. Sementara yang dibawa dia ini nilainya agak lebih besar daripada barang belanjaan dia yang sebenarnya. Jadi dia mau mulangnya ya nggak tahu lagi di mana ibu itu. Nah terus kendala transportasi juga nggak itu. Jadi sampai sekarang udah puluhan tahun itu susah mau nyari kemana itu. Jadi urusannya dia ini gimana Ustaz? Soalnya sampai sekarang ibu ini masih bertanya-tanya masalah itu. Barangnya ini makanan atau benda? Oh, iya. Berarti expired lah barang itu? Belum? Oh, cuma masih mengganjal dalam hati. Ini reba apa enggak ini? Orang yang ketukar itu. Masya Allah. Ya. Pertama saya ingin mengapresiasi sekali betapa beliau begitu bersungguh-sungguh. Ini kan sebenarnya syubhat. Dibilang halal enggak, dibilang haram juga enggak. Iya kan? Di zaman sekarang orang kepada yang udah jelas haram aja dihajar. Apalagi yang syubhat, Pak. Ya. Yang haram aja asal anak jadilah apapun ceritanya. Asal apa yang dimau dikabulkan, apapun dilibasnya, dihajarnya, dilewatnya. Maka sekali lagi saya takjub, saya salut. Mudah-mudahan konsisten dengan menjaga dirinya dari hal-hal yang belum jelas kehalalannya. Nah, sekarang jawabannya. Ini secara hukum fikih ini syubhat. Tidak bisa dihukumi haram sepenuhnya karena itu terjadi ketidaksengajaan. Betul ya? Nggak sengaja. Jadi tidak boleh sepenuhnya dihukumi haram. Oke. Yang kedua, tidak juga sepenuhnya dihukumi halal. Karena itu sejatinya bukan hak kita. Apalagi ini berupa makanan. Maka solusinya adalah kita nggak tahu nih ibu siapa. Tahu tak? Nggak tahu. Ini nggak tahu ini ibu siapa. Kalau nggak tahu gimana kita mau cari tahu dia tinggal di mana? Aduh panjang ceritanya. Maka kembalikan selisihnya kepada sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Misalnya harga yang kita beli 100.000. Ketukar sama kantong isinya barang 200.000. Berarti selisih 100.000. Maka 100.000-nya kembalikan kepada umat. Apapun yang dinikmati oleh umat, jangan ini nggak dinikmati oleh umat, ini dinikmati saya sendiri. Harus dinikmati oleh orang banyak. Misalnya Agustusan kurang konsumsi, nih, nggak usah kita sebut. Ini sih ceritanya segini, nggak usah, kasih saja. Nah, udah tepat. Jangan ke masjid, ke umat. Ya boleh juga untuk ke masjid, mungkin kalau ada rapat pengurus kan biasanya ada konsumsi itu. Nah, pokoknya yang dirasakan oleh orang banyak. Gitu ya, selisihnya. Jangan semuanya, selisihnya. Masya Allah. Mudah-mudahan tetap terus berhati-hati. Sudah masuk waktu Isya. Kita tutup majelis ini dengan kita berdoa kepada Allah dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.